Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Jeki Mariski dengan NIM A1A121102. Saya dari kelas R001A Pendidikan Ekonomi semester 6. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menyimpulkan yang sudah saya analisis dan saya baca dari artikel maupun video yang telah disajikan di e-learning dalam mata kuliah Ekonomi Koperasi dengan dosen pengampu Bapak Hidayatul Arif, SPD, MPD. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang disajikan, yaitu mengenai sejarah koperasi di dunia dan juga koperasi di Indonesia. Jadi teman-teman, koperasi di dunia itu sudah mulai diperkenalkan pada abad ke-18, tepatnya di negara Inggris. Nah, pada saat itu koperasi sudah mulai dikenal di negara Inggris. Nah, pada saat itu teman-teman, koperasi yang dikenal bernama The Friendly Society Acts. Jadi, teman-teman, koperasi The Friendly Society Acts ini awalnya ini bergerak dalam bidang sosial. Akan tetapi, lambat laun dari koperasi The Society Acts ini, Friendly The Society Acts ini lambat laun bergerak dalam bidang ekonomi. Nah, jadi pada saat itu teman-teman, koperasi di Inggris sudah mulai diperkenalkan pada tahun 1700-an, lebih tepatnya pada abad 18 tadi. Koperasi The Friendly Society Acts ini berdiri pada tahun 1793. The Friendly Society Acts ini teman-teman itu merupakan sebuah organisasi tolong-menolong. Nah, yang lebih tepatnya pastinya didirikan karena keresahan dari penggagasnya pada saat itu karena pada saat itu ekonomi dari suatu rakyat Inggris itu melemah, kesengsaraan dan lain-lain yang membuat berdirilah The Friendly Society Acts. Karena pada saat itu untuk menghadapi tengkulak dan juga melindungi anggotanya dari toko-toko yang menjual barang dengan harga yang cukup tinggi ataupun yang tidak masuk akal pada saat itu. The Friendly Society Acts ini sudah banyak yang mendaftarnya, sampai 7.200 perkumpulan sosial yang hampir mirip dengan The Friendly Society Acts tersebut. Dan juga sering disebut dengan koperasi pra-industri. Jauh sebelum itu, teman-teman, pada tahun 1700-an, tepatnya, itu ada 3 penggagas toko pada saat itu. Yang pertama ada Simon, ada Saint-Simon, ada Carles Browser, ada juga toko selanjutnya menjadi penggagasnya pada saat itu Carles Fourier, Saint-Simon, dan J.P. Proudhon pada saat itu yang menjadi penggagas 1700-an itu sudah mulai digagas di Inggris. Jadi gagasan dari toko-toko tadi yaitu untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pada saat itu yang dikenal dengan nama koperasi pada tahun 1804. Nah, teman-teman, koperasi pertama di Inggris itu berdiri di Rochdale. Namanya itu Koperasi Rochdale. Pada saat itu sudah berdiri di kota Totland, Inggris, 1852. Dengan penggagasnya itu Carles Howard pada saat itu. Jadi Carles Howard itu sudah menjadi penggagas koperasi.
pertama di negara Inggris pada saat itu. Dan banyak yang mendaftarnya teman-teman pada saat itu. Dan pada tahun 1852 sudah terdapat 100 koperasi kurang lebih ya di negara Inggris pada saat itu. Nah, pada tahun 1862 koperasi konsumsi di Inggris menyatu diri menjadi pusat koperasi pembelaan dari pembelian dengan nama Cooperative Sales Society. Pada tahun 1945, koperasi ini telah memiliki 200 pabrik dengan tempat usaha 9.000 pekerja dengan perputaran modalnya ya hampir kurang lebih 55 juta pound sterling pada saat itu. Sedangkan koperasi di Inggris, teman-teman, itu kurang lebih pada saat itu sudah terdaftar kurang sebanyak 11 juta penduduk yang sudah bergelut dalam bidang koperasi pada saat itu. Dari sekitar 50 juta orang penduduk di Inggris melihat konsep kesuksesan dari koperasi pada saat itu. Dengan kesuksesan yang ada di negara Inggris, muncullah pengaruh-pengaruh ke negara yang lain seperti negara Prancis maupun Jerman. Di negara Prancis juga terkenal dengan tokoh yaitu Charles Fourier. Yang kita tahu teman-teman tadi Charles Fourier juga turut menggagasi pada tahun 1700-an untuk mendirikan koperasi. Nah, di Inggris ini Charles Fourier ini menjadi tokoh kunci bersama dua tokoh lainnya yaitu Louis Blanc dan juga Ferdinand Lassalle pada saat itu yang menjadi penggagas di Inggris. Berdasarkan data ICA hingga tahun 2016 Prancis sudah memiliki koperasi berjumlah 23.000 dengan jumlah anggotanya ya mencapai 24.460.000. Cukup banyak anggotanya pada saat itu atau 38% dari total populasi dari Prancis itu sendiri. Sedangkan koperasi yang paling menonjol di Prancis pada saat itu memiliki modal hampir 92 juta 1 miliar kurang lebih 92 miliar kurang lebih AS dollar. Kurang lebih 92 miliar AS dollar pada saat itu. Nah, setelah melihat kesuksesan yang luar biasa di Inggris, Prancis, Jerman ikut terpengaruh dengan kesuksesan tersebut pada saat itu dengan tokoh yaitu pelopor koperasi pertamanya itu wali kota Flamersvilda Vivations pada saat itu di Flamersvilda ikut terpengaruh. Ia menjadi penggagas untuk berdirinya sebuah perkumpulan dari koperasi unit simpan pinjam pada saat itu. Ia menyerukan agar petani bersatu untuk bergabung di koperasi simpan pinjam. Seorang hakim juga di kota Delhi, Hedgehouse, juga memperkasai terbentuknya koperasi simpan pinjam di kota tersebut. Koperasi di Eropa mengakibatkan koperasi juga menyebar keluar dari Eropa. Di antaranya juga ke Amerika, Asia, dan juga itulah masuk ke Indonesia. Dan dikenallah di Indonesia koperasi itu menyebar luas. Yang awalnya tadi koperasi itu awalnya di negara Inggris pada abad ke-18 pada tahun 1700-an dengan nama koperasi awal itu namanya The Friendly Society Act. Nah,
itu tadi penjelasan dari saya mengenai sejarah koperasi dunia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah koperasi di Indonesia. Teman-teman, sejarah koperasi di Indonesia itu kira-kira yang saya tahu, yang saya analisis dari materi yang telah diberikan di e-learning, yaitu pada tahun 1886 dengan penggagasnya itu Raden Arya Prawira Atmaja pada saat itu. Raden Prawira Atmaja yang menjadi penggagas dari koperasi di Indonesia awalnya tahun 1886. Itu pertamanya koperasi di Indonesia itu digagas oleh Raden Prawira Atmaja itu agar mengurangi penderitaan dari rakyat Indonesia dari lintah-lintah darat pada saat itu. Nah, dengan adanya itu mendapatkan dukungan dari pihak dari residensi dari Purwokerto pada saat itu untuk mendirikan sebuah bank, Delhoops Sparking Bank pada saat itu. Delhoops Spark Bank yang bernama Delhoops Spark Bank. Nah, dan sekarang dikenal dengan Bank Rakyat Indonesia. Nah, di zaman Belanda itu cukup banyak sekali bergejolak perjuangan dari koperasi itu sendiri. Sampai keluarnya sebuah peraturan dari Belanda yang kira-kira keluarnya itu pada tanggal 12 April 1915. Nah, yang mengatur tentang peraturan tentang berdirinya koperasi. Yang pastinya koperasi pada saat itu harus mendapatkan persetujuan dari gubernur, jenderal untuk mendirikan koperasi. Harus memiliki akta notaris untuk mendirikannya. Lalu hak tanahnya harus mengikuti hukum Eropa. Dan juga untuk biaya ongkosnya dari koperasi itu sendiri yaitu 50 gulden. Nah, pada saat itu ada sekitar 50 gulden. Lalu pada tahun 1927 dikeluarkanlah sebuah peraturan dari Indonesia sendiri mengenai koperasi lebih mudah. Tidak perlu lagi kita mendaftarnya harus melapor ke gubernur jenderal, cukup mendaftar ke penasihat saja sudah cukup pada saat itu. Lalu kita tidak perlu juga membuat akta notaris pada saat itu untuk mendaftarkan koperasi. Lalu hak tanahnya itu mengikuti hukum di Indonesia pada saat itu, hukum budayanya, hukum adatnya pada saat itu. Lalu biaya ongkosnya sendiri pada saat itu hanya 3 gulden, teman-teman. Pada saat itu cukup murah ongkosnya dari yang peraturan Belanda ke peraturan Indonesia. Akan tetapi koperasi mengalami nasib yang sangat buruk pada zaman penjajahan Jepang pada saat itu. Unit-unit dari koperasi misalnya di provinsi, daerah, pusat itu diganti dengan Jepang, dialihkan fungsinya. Saumin dengan nama Saumin Chou pada saat itu, Saumin Chou diganti, alih fungsinya dan kurang berfungsi pada saat itu koperasi di Jepang. Jadinya titik mundurnya koperasi di Indonesia itu di Jepang, di masa penjajahan Jepang pada saat itu. Akan tetapi lambat laun koperasi di Indonesia mulai naik
sekitar tahun 1947. Yang saya tahu terdapat kongres. Terlaksanalah kongres pertama di Tasikmalaya. Kongres pertama koperasi di Tasikmalaya pada saat itu. Nah, di kongres pertama di Tasikmalaya ini muncullah beberapa kesepakatan ataupun hasil dari kongres itu sendiri. Yang pertama, harus dibentuknya SOKRI atau Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia pada saat itu harus dibentuk. Lalu yang kedua, menetapkan pada tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi di Indonesia. Lalu yang ketiga, pastinya koperasi harus menerapkan asas gotong royong. Lalu setelah dilaksanakannya kongres pertama pada tahun 1947 di Tasikmalaya, terlaksanalah kongres kedua di hari koperasi itu sendiri di tanggal 12 Juli 1953 di Kota Bandung, Jawa Barat. Lahirlah beberapa kesepakatan yang pastinya yang kita ketahui mengangkat ataupun menyepakati untuk Bapak Wakil Presiden pertama kita, Bapak Dr. Handus Muhammad Hatta sebagai Bapak Koperasi di Indonesia pada saat itu. Lalu koperasi harus dimasukkan ke dalam mata pelajaran. Lalu diubahnya SOKRI tadi menjadi Dewan Koperasi Indonesia, Dekopin. Dewan Koperasi di Indonesia, Dekopin. Nah, pada saat itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya sudah menjelaskan tadi yang dapat saya jelaskan mengenai koperasi di Indonesia dan juga koperasi di dunia tadi. Semoga pemahaman kita mengenai koperasi semakin luas. Saya ucapkan terima kasih. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.